Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Satria Fajar Ramadhani dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulorman dari angkatan 2023 dengan NIM 23100260027. Jadi, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai ragam bahasa. Nah, jadi pada minggu ini saya akan sedikit kembali berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia pada minggu ini, yang dimana pada minggu ini kita membahas mengenai ejaan bahasa Indonesia. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama itu ada hakikat dari ejaan. Nah, jadi untuk hakikat dari ejaan sendiri itu ada dua pendapat. Yang pertama itu dari Fauzi, Rahman, dan juga Rizal pada tahun 2019. Jadi menurut beliau-beliau itu, ejaan itu merupakan suatu perlembangan fomen dengan menggunakan huruf. Dalam sistem bahasa ditetapkan mengenai perlembangan suatu fomen. Lambang tersebut disebut dengan huruf. Nah, untuk yang kedua itu menurut Rohmansyah dan juga kawan-kawan di tahun yang sama juga, tahun 2019. Jadi menurut beliau tersebut, ejaan itu memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi sejarah dari ejaan bahasa Indonesia itu tuh mengalami perkembangan sejak tahun 1901 saat peraturan ejaan bahasa Indonesia bahasa Melayu itu ditetapkan. Nah, lalu pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama menyarankan internasionalisasi ejaan. Lalu pada tahun 1947, Menteri Suwandi membuat perubahan ejaan yang lebih sederhana. Nah, lalu Lembaga Bahasa Nasional, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merumuskan program pembakuan bahasa pada tahun 1957. Ejaan yang disempurnakan itu diresmikan pada tahun 1972. Nah, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau singkatannya itu adalah PUEYD, edisi ketiga itu diterbitkan pada tahun 2009. Diganti namanya menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pada tahun 2016. Lalu disahkannya pada 2015 untuk mengakomodasi pengembangan iptek dan kebutuhan bahasa Indonesia. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke dalam EYD dan juga EBI atau PUEBI. Jadi yang pertama kita bahas untuk EYD terlebih dahulu. EYD sendiri itu kepanjangannya adalah ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi untuk EYD ini dia ada beberapa poin. Jadi poin pertama itu dia terdapat 3 diftong, yaitu adalah AI, AU, dan OI. Nah, lalu untuk EYD ini dia digunakan untuk nama orang, badan hukum, nama diri yang lain ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu berikutnya dia pada bagian penulisan huruf kapital itu terdapat 6 perbedaan. Dan untuk penulisan huruf yang miring itu terdapat 3 perbedaan. Dan pada penulisan huruf yang tebal itu terdapat 4 perbedaan. Nah, sekarang kita masuk ke EBI atau PUEBI. Ya, kepanjangannya itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Untuk EBI atau PUEBI ini ada 4 poin. Yang pertama tadi di dalam EBI atau PUEBI ini dia ada 4 diftong. Ada AI, AU, EI, dan OI. Dan untuk pelafalannya contoh itu ada teras, kecap, seri, militer, ada kecap, dan juga seri. Dan yang berikutnya itu ada pada bagian penulisan kata, yang dimana ada 6 perbedaan. Lalu ada penambahan klausal, yang dimana singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih itu tidak dipenggal. Nah, sekarang kita masuk ke pemakaian huruf. Nah, jadi untuk pemakaian huruf sendiri ini ada 3. Oke, jadi ada huruf kapital, yang dimana untuk huruf kapital ini dia digunakan di awal kalimat atau menuliskan nama seseorang dan penulisan gelar. Lalu ada juga huruf miring. Huruf miring ini dia digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir itu ada huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan untuk menulis judul lagu, buku, bab, subbab, daftar isi, dan segala berbagai macam.
Lalu berikutnya kita masuk ke pemakaian tanda baca. Nah, jadi untuk pemakaian tanda baca ini sendiri itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat pernyataan dan mengakhiri pernyataan tersebut. Lalu ada tanda koma. Tanda koma ini digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya seperti itu juga. Lalu ada tanda titik koma. Titik koma ini dia digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat yang majemuk. Lalu yang terakhir itu ada tanda titik 2. Titik 2 ini digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Oke, baik. Untuk materi pada minggu ini kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dari penjelasan yang saya berikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi di minggu berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.